Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana ummatan Muhammadiyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallahul ma'budu bihaqqin fil barri wal bahriyah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtaja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Amma ba'du. Masyayikhil kiram, guru-guru yang mulia, khasul khusus guru kita Ustaz Haji Abidin Nur SAG, Haji Ali, dan guru kita Ustaz Haji Ahmad Maulana Eskom, Ustaz Junaidi, dan para asatidz yang lainnya, tanpa terkecuali segenap jemaah Majlis Ta'lim malam Rabu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah untuk bekal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tema pembelajaran kita mungkin ini adalah pengalaman masalah yang sering dihadapi. Persaudaraan manusia bertetangga boleh kompak, rukun, guyup. Manusia dengan akrabnya, dengan senjata tidak bisa berpisah. Dengan perang tidak bisa berpisah. Dengan mati masih ingat. Tapi ada satu senjata yang bisa memisahkan manusia, yaitu namanya utang. Gara-gara utang hubungan jadi putus karena kagak beres, kagak diurus. Betul apa betul? Bersaudara mah bersaudara, bertetangga, guyub, rukun, pakai pedang, nggak pisah. Dengan meninggal masih berdidoain. Tapi gara-gara nggak punya utang, udah urusan beres. Nggak bakal gue doain, justru kita ketemu entah di akhirat. Begitu Pak. Gara-gara utang. Maka salah satu doa Nabi, yang Nabi berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ma'sam, dari berbuat dosa, wal magrom, dan berhutang. Yang pertama, pentingnya dalam hal utang piutang, ternyata menurut ulama ahli tafsir, ayat terpanjang dalam Quran namanya ayat Mudayanah. Satu lembar full ayat ini, satu ayat yang berbicara tentang masalah utang piutang. Saking menunjukkan bahwa utang ini amat penting. Ayatnya enggak dipotong, satu halaman full. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubuha. Satu halaman penuh, satu ayat. Itu ayat hanya berbicara tentang masalah utang. Al-Baqarah ayat 282. Cek coba Pak yang punya HP. Itu satu ayat full berbicara tentang masalah utang. Yang kedua, menunjukkan pentingnya utang. Nabi ketika perang kaki paling depan, pasang badan. Nabi ketika sholat jadi imam sholat. Suatu ketika kaki Nabi berat melangkah untuk nyolatin sebuah jenazah. Ketika perang jangan ditanya, Nabi mah pasti maju, nggak bakal mundur. Berjamaah pasti paling utama. Suatu ketika Nabi berat kakinya melangkah untuk mensolatkan jenazah. Nabi nanya, siapa di antara kalian yang tanggung jawab utang piutang muamalah ini? Nggak ada yang tanggung jawab. Nabi nggak berani nyolatin. Yang kedua, Nabi ditanya, siapa di antara kalian tanggung jawab tentang muamalah utang piutang jenazah ini? Enggak ada yang angkat tangan juga. Nabi enggak berani nyolatin. Ketiga, siapa di antara kalian yang tanggung jawab utang piutang muamalah ini jenazah di pojok? Saya Rasul
baru Rasul maju ke depan untuk mencolatkannya. Menjadi sebuah ukuran takaran betapa penting utang jangan dibawa mati. Maka guru-guru kita ngajarin sebelum disolatin keluarga maju ke depan. Assalamualaikum Bapak, hadirin rahimakumullah, terima kasih. Seumpama mendiang almarhum almarhumah punya muamalah utang piutang, mohon segera untuk mengkonfirmasikan kepada keluarga, titik segede pintu, maka utangnya pindah ke anak-anaknya ahli waris. Itu jenazah blus kelilat enggak bawa utang, namanya babul ihalah, pengalihan utang. Oh, fikih yang ngaturnya. Yang kedua, kenapa demikian Nabi tidak berani? Karena Rasul berkata, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqdo anhu. Jiwa seorang mukmin itu walaupun ahli ibadah, ahli tahajud, ahli duha, banyak utang, meninggal utangnya belum dibayar, nggak bakal tenang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Seorang mukmin itu jiwanya tergantung daripada utangnya, hatta yuqda anhu, sehingga ditunaikan, dibayarkan, ada yang tanggung jawab. Bila mana seorang anak sayang sama emak bapaknya, gak usah ribut harta waris, beresin dulu utang piutangnya. Itu salah satu amalia anak kepada orang tua. Dengan selesai utang piutangnya, ibadahnya bakal ia terasakan. Kenapa? Ahli ibadah sekalipun kalau meninggalkan hutang dan hutangnya belum ada yang tanggung jawab, maka ahli mayit belum merasakan bagaimana hebatnya, dahsyatnya di alam kubur. Hatta yuqdo anhu, sehingga diselesaikan utang piutangnya. Maka segerakan 5 hal. 1, bila mana ada tamu persilakan masuk. Yang kedua, bila mana yang meninggal, Pak Hadi langsung walaupun jam 12 mandiin. Iya, segera, maksudnya begitu. Jangan sampai lepas. Yang ketiga, bila mana ada anak kita laki perempuan udah ada yang datang, segerakan nikahkan. Bang Kadir punya anak perempuan perawan, ada yang datang, langsung nikahin. Keempat, bertaubat, beristighfar bila mana bermaksiat. Astagfirullahaladzim. Itu nenek-nenek pakai Hawaii. Yang kelima, segera bayar utang piutang. Hiroshima, Nagasaki di Jepang itu hancur karena bom atom, tapi kalau runtuh tangga hancur karena kasbon. Nah, utang piutang. Hiroshima, Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga, udah mah warungnya segitu-gitunya modalnya. Tiap pagi kasbon rokok sama kopi mulu. Atau gimana muter buat modal, pantesin baik gulung tikar, kalah sama orang-orang emang kasbon mulu. Gara-gara utang. Maka hadirin rahimakumullah, secara pemetaan di dalam kehidupan agama ini, ada muamalah, ada ubudiyah, ada jinayah, ada munakahah. Bagaimana presentasinya? Ternyata setelah dianalisa presentasi muamalah, ubudiyah, jinayah, munakahah, 58% kehidupan manusia itu semuanya tentang muamalah. Sholat cuma 5 waktu, zakat setahun sekali, puasa setahun sekali, umroh haji bagi yang mampu, dari mulai melek hingga tidur lagi semuanya muamalah. Ke warung muamalah, bayar token muamalah, bayar utang muamalah, online semuanya muamalah. 58% manusia semuanya aktivitasnya adalah muamalah. Sehingga Nabi memberikan motivasi kepada orang yang membantu saudaranya yang membutuhkan. Man min muslimin yukridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqatiha marrah. Barang siapa yang 2 kali ngutangin, kemarin si A ngutang ke kita beres,
2 kali datang lagi, Assalamualaikum bang, bisa nggak anu lagi kita, kemarin kan udah beres, kan anu lagi. Kita ngasih utang ke dia kedua kalinya, maka itu pahalanya sama seperti sodakoh, nolongin orang, ngasih utang. Oh itu Bos Haji mah udah paham, sering utangin, sering juga kagak dibayar lagi. Akan tetapi bagi orang yang ngutang pahalanya gede, yang ngutang kudu mikir. Nah ini, man akhada amwalan nas yuridu adaha ada Allah. Orang yang ngutang tapi niat buat bayar, pasti bakal Allah mudahkan buat bayarnya. Tapi kalau orang ngutang tapi niat kagak, nah ini masalahnya. Barang siapa orang yang berhutang, lantas dia dengan berhutangnya memang tidak niat membayar utangnya, fahuwa sarikun, ia adalah pencuri. Itu pencuri kakap. Pertanyaannya, di mana-mana orang mencuri ngebalikin apa enggak? Enggak. Orang yang ngutang dan enggak ada niat baik untuk ngembaliinnya, itu fahuwa sarikun, hukumnya kayak pencuri. Di mana-mana orang mencuri nggak bakal ngebalikin lagi. Maka orang yang ngutang dan niat kagak kayak orang nyuri, di mana-mana juga orang yang nyuri mah nggak bakalan ngebalikin lagi barang yang udah dicuri. Maka kalau kita memberikan utang kepada orang, lihat-lihat dulu orang yang akan kita bantu. Kenapa? Jangan sampai kita nolong anjing kejepit. Betul apa betul? Ditolong mah ditolong tapi kagak mikir-mikir. Maka sangat tidak dianjurkan memberikan pinjaman utang piutang. Satu, bila mana orang yang datang ke kita tidak ada jaminan untuk ngebayarnya. Melas-melas pakai muka-muka tanggal tua. Assalamualaikum bang, motor mau ditarik sama leasing, bocah belum bayaran, bini bunting mau sesar. Wah ilah, lagunya banyak, melas-melas kepada kita. Listrik belum bayar, bukan belum bayar, mau dicabut atau PLN. Kata kita, waduh ini gimana ya? Kita ukur-ukur, ini potongan orang kagak ada pisan untuk bayar. Jangan dikasih utang. Kalau kita memberi utang kepada orang yang tidak ada potensi buat bayar, sama dengan kita nolongin orang berdosa. Kenapa? Dengan tidak membayarnya dosa. Berarti kita nolongin orang kalau memang tidak ada jaminan, potensinya enggak ada, kata kita, bang, gak usah minjem, saya kasih aja ya. Oh, gak usah dipinjemin. Karena kalau kita pinjemin, otomatis namanya akad utang piutang mah kudu di, yang namanya utang mah enggak tahu sedara, betul Pak? Ama saudara utang namanya utang mah kudu di, kecuali kalau akadnya ngasih. Kalau ngasih mah udah selesai. Maka kalau ada kebutuhan yang jelas, ini minta apa mau, kalau ngutang yang ngutang, kalau minta ya, karena kalau akadnya ngutang kudu dibayar. Kalau kita minta ya kita, kalau kita ngasih ya ala kadarnya, namanya juga ngasih. Yang kedua, ini orang karakter enggak niat ngebayarnya, jangan dikasih ngutang. Udah kesohor nih orang jarang-jarang bayar, ngutang ke kita, jangan dikasih utang. Wala tata'awanu alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong ngedukung orang dalam kemaksiatan. Orang udah kebiasaan enggak bayar utang, jangan dikasih. Bila mana kita ngasih utang, sama dengan membantu dia melakukan dosa.
Maka siapapun kita bila mana berutang, maka adabnya adalah matolul ghaniyul mun, menunda-nunda membayar utang padahal dia mampu adalah sebuah dosa. Kita punya utang ke si A, padahal kita ada nih untuk ngebayarnya, dientar-entar, enggak boleh. Kecuali kalau kita ngomong, bro, ini utang kita ada sih, antum kalau perlu tinggal ngomong aja, udah ada. Nah, kecuali kalau udah ada kita ngomong, duit kita udah ada untuk ngebayar, tapi kita ngomong, udah ada sih nih, mau diambil apa kagak nih, tapi kalau mau dipakai dulu, tar dulu ya. Pokoknya mah tinggal ngomong aja, pokoknya mah ada dah, sip, beres. Nah, yang penting ada akad, ada omongan. Maka itu adabnya. Nabi berkata, khairun nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang baik dalam membayar utang. Nah, ini yang jarang dibahas. Satu pertanyaannya, bolehkah memberi hadiah dalam utang? Utangnya mah cuman sejuta, cuman kita bayar 1,5 juta. Nah, tuh hadiah tuh Pak. Pertanyaannya, boleh apa enggak? Ini kan kita sering nih, sering utang kan ya? Sering apa gitu? Usah pura-pura. Pertanyaannya, orang nolong kita, bagus apa bagus? Kalau kita ditolong sama orang, wajar enggak kalau kita berterima kasih? Dah wajar. Nabi yang ngajarin, khairun nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baiknya orang yang berutang adalah orang yang baik dalam membayarnya. Pertanyaannya, boleh nggak ngasih hadiah ketika melunasi utang? Tar dulu napa? Boleh mulu. Maunya tuh ente. Satu, kita kembalikan dulu ke kaidah hukum asal. Kullu qardin yajurru bihi naf'u fahuwa riba. Ini hukum asalnya. Setiap transaksi utang piutang yang menghasilkan kelebihan untuk si pemberi utang, maka itu riba. Ini hukum asal. Utang piutang yang menghasilkan kelebihan, maka itu adalah riba. Ini hukum asal. Yang kedua, setiap tipu daya, manipulasi, trik bentuk apapun yang mengatasnamakan dalam utang piutang dan itu adalah tujuannya haram, maka itu pun hukumnya haram. Contoh, ini mah pinjam meminjamnya enggak pakai bunga, enggak ada bunga, cuman dipotong di depan muka. Contoh, minjemnya 10 juta, enggak ada bunga, cuman 10 juta itu yang terima cuma 8 juta. Apa baik bohong gitu mah? Itu namanya trik siasah. Menghilangkan istilah bunga tetapi nyekik orang yang berhutang. Itu namanya potong muka, sama baik. Yang kedua, bunga rentenir, ini mah udah jelas. Yang kedua, administrasi. Nah, akal-akalan juga. Bagaimana akal-akalannya? Nih, admin yang kagak boleh. Kalau minjemnya 5 juta, adminnya cepet. Kalau minjemnya 10 juta, adminnya 200. Beda apa beda adminnya? Kalau minjemnya 5 juta, adminnya 100.000. Kalau minjemnya 10 juta, adminnya sama apa beda? Beda. Ini sama dengan utak-atik. Kalau memang mengatasnamakan admin, berapapun seseorang minjem, adminnya flat. Itu namanya syariah.
Mau minjem 100, admin 10.000. Mau minjem 10 juta, adminnya 10.000. Mau minjem 5 juta, adminnya 10.000. Itu namanya admin. Buat ngapain? Buat pulpen, buat buku, buat fotokopi. Wajar apa wajar? Kalau adminnya flat, kita juga maklum. Betul apa betul? Tapi kalau adminnya di kotak-katik, kalau minjem 1 juta, adminnya 200. Kalau minjemnya 5 juta, adminnya gope. Kalau minjem 10 juta, adminnya 1 juta. Itu mah kotak-katik yang namanya mengatasnamakan admin. Ujung-ujungnya mah nyari untung. Yang begini tidak boleh. Kembali ke hukum. Permasalahannya, boleh tidak hukum memberikan hadiah ketika pelunasan utang? Kira-kira boleh apa enggak? Hukumnya boleh dengan syarat. Nah, syaratnya 1, kita boleh melebihkan dari kewajiban utang kita. Minjem 10 juta, lebihin dikit. Mau di belakang, mau di depan. Yang penting 1, syaratnya. 1, tidak disyaratkan. Tidak ada kesepakatan dua-duanya. Ini mah inisiatif orang yang utangnya. Bukan kesepakatan dua-duanya. Enggak begini. Orang yang utang ngomong, nih gue kasih lu utang ya, tapi ntar balikin lebih. Nah, ini mah berarti kesepakatan. Yang begini nggak boleh. Atau orang yang ngutangnya ngomong, lu kan udah ngasih gua utang, ntar pokoknya mah beres dah, ntar kita lebihin. Nah, kagak boleh. Nggak boleh juga. Tidak boleh ada kesepakatan ketika utang piutangnya. Yang kedua, bukan karena adat dan kebiasaan. Bagaimana adat kebiasaan? Begini. Umpama kita suka nolong orang. Ada orang ngutang. Bang, pinjam duit dulu apa? 2 juta mah. Ntar gue kasih. Tapi biasanya, biasanya kalau orang kita kasih utang, biasanya dilebihin sih biasanya. Nah, biasanya dijadikan kebiasaan. Ini gak boleh. Sama dengan hutang bersyarat. Yang kedua, ngasihnya itu bukan karena untuk siasah agar dikasih utang. Contoh begini. Saya ngutang ke si A. Assalamualaikum. Bang, ada duit anu enggak? Nganggur. Kita pinjam dulu dah. Ntar kita kasih anu. Nah, tambahan yang kita kasih dalam utang itu dalam rangka kita ngerayu. Kita ngerayu supaya kita dikasih utang. Disodorin dulu. Nih pokoknya mah nih anu dah. Tapi kasih gua utang ya. Nah, cara yang begini tidak boleh. Maka kelebihan hadiah dalam utang piutang itu 1, tidak boleh ada kesepakatan. Beda dengan bank konvensional, kan jelas. Kalau ada utang piutang bunga sekian ya, berarti itu simpan pinjam dengan bersyarat, langsung ditentukan bunganya, nggak boleh. Yang kedua, adat kebiasaan udah SOP. Nah, ini pun kagak boleh. Yang kedua, bukan siasah akal-akalan kita untuk mendapatkan utang. Mana contohnya? Diriwayatkan di dalam sebuah hadis Imam Muslim. Bahwasanya Nabi pernah berhutang unta perawan, unta muda. Nabi berhutang unta muda kepada orang lain. Suatu ketika Nabi mau bayar, memang udah jatuh tempo. Kata Nabi kepada sahabatnya Abu Rafi, "Hai Abu Rafi, cariin unta untuk ngebayar utang unta saya." Abi Rafi yang disuruh sama Rasul nyari-nyari unta perawan untuk ngebayar utangnya Nabi.
Dicari-cari, nggak ada. Ternyata yang ditemu unta untuk Nabi membayar utang adalah illa jamalan khiyaron rubaiyan. Nabi utangnya cuman unta kecil, unta betina masih perawan. Tetapi Nabi membayarnya dengan unta yang usia udah 7 tahun. Pertanyaannya, unta Nabi yang dibayarkan lebih tua, lebih muda? Lebih tua, lebih muda? Lebih tua. Yang kedua, lebih gede, lebih kecil? Lebih murah, lebih mahal? Lebih mahal. Ini menunjukkan Nabi pernah nyontohin utangnya mah padahal unta betina kecil, dibayar Nabi unta lebih gede, lebih mahal, lebih tua. Ini berarti ada hal pembolehan memberikan hadiah di luar daripada kewajiban utang. Ujungnya Nabi berkata, faqala, Nabi berkata, a'tihi iyahu, hai Abu Rafi, udah unta yang ada, yang gede ini, yang mahal cakep ini, kasihin ke dia yang berutang saya kepadanya. Fa inna min khairin nas, sebaik-baiknya manusia adalah ahsanuhum qadoan, orang yang membayar utang lebih baik daripada kewajibannya. Ini inisiatif Nabi, tidak ada perjanjian di awalnya, bukan untuk meminta utang supaya dikasih utang, murni ini inisiatif Nabi sebagai bentuk terima kasih kepada orang yang menolong Nabi memberikan piutang. Nabi yang nyontohin. Jadi pertanyaannya, boleh nggak ngasih hadiah melebihi kewajiban utang? Boleh. Yang penting satu, tidak disyaratkan di awal, tidak ada kesepakatan, bukan siasah untuk mendapatkan utang, murni ngelebihinnya itu mah dari si penghutang. Riba itu terjadi kalau orang yang ngutanginnya minta, nah baru riba. Kalau orang yang ngutang ngelebihin nggak riba. Riba itu kalau kullu qardin yajurru bihir naf'u, orang yang ngutangnya membebani, nah baru itu riba. Lo utang ke kita kan 10 juta, lebihin jadi 11 ya. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau inisiatif kita yang ngutang sebagai bentuk terima kasih, Nabi pernah mencontohkan memberikan hadiah melebihi kewajiban dari utang piutang. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Kasus kedua, Nabi pernah menggadaikan baju perangnya, digadein. Baju perangnya disimpan di orang lain, Nabi nerima duit. Katakanlah digadaikan 10 juta. Setelah waktu pegadaian udah selesai, Nabi kembaliin plus Nabi melebihkan gadaiannya. Contoh, saya gadai motor ke Pak Hadi. Pak Hadi, nih saya gadai motor ya, buat bini kita mau sesar. Umpamanya, nanya lagi, bini yang mana Pak Ustadz? Nggak usah nanya. Tanya lagi. Saya gade ya 5 juta. Nah, berapa waktunya Pak Ustadz? Sebulan dah. Jatuh tempo sebulan, saya kembaliin uang berapa? 5 juta, saya ambil lagi tapi saya tambahin 500.000. Kenapa? Pak Hadi bagus, motor saya dicuci, dilapin, wajar nggak Pak? Wajar, itu namanya liddiman wal aman. Karena barang kita dipegang orang, dijaga, dirawat, maka Nabi pernah melebihkan uang gadaian walau gadaian nggak segitu.
Gadenya cuma 10, Nabi lebihin 15. Kenapa? Tambahan jasa keamanan dan jaminan. Nabi yang mengajarkan. Maka dalam hal ini ad-din al-muamalah, intinya agama itu adalah keseimbangan, sama-sama enak, sama-sama nyaman dalam bermuamalah. Berdasarkan hadis ini, menurut mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i berkata bahwasanya memperbolehkan memberi hadiah sebelum atau sesudah pelunasan utang. Tengah-tengah nih ngasihnya. Mau tengah-tengah, mau di ujung pas pelunasan, boleh kasih hadiah sama orang. Umpamanya kita nyicil ke orang, baru 5 kali nyicil, kita neng-teng. Nenteng apa neng-teng? Duren. Nah iya duren, bajilah. Baji. Neng-teng duren 5 kepala. Kira-kira yang ngasih utang senang apa senang? Ilah senang. Kata ke yang utang, ini sebagai apa? Udah, ini mah hadiah buat ente, gak usah nanya apa. Ambil gak? Udah ambil, orang ngasih. Beda lagi cicilan, beda lagi. Dalilnya mana? Nah, dalilnya dalam kitab Al-Muhadzab, Imam Nawawi berkata, fatwa ulama, wa qala Nawawi wa madhhabuna annahu yustahabu ziyadah fil adai amma alaihi, dianjurkan untuk melebihi kewajiban utang, untuk melebihkan kewajiban gadai, wa yajuzu lil muqridi akhduha, dan bagi orang yang ngasih utang boleh nerimanya. Dikasih duren, terima apa enggak? Dah terima, orang ngasih. Sawaun zada fi sifat, apakah melebihkan kualitasnya, au fil adad, atau melebihkan jumlahnya. Ngutang mah cuma 10 dibalikin 12, berarti jumlahnya ada berbeda. Bi an aqradahu asyratan, seperti halnya orang ngutangnya 10, fa'atohu ihda asyrata, dibayar 11, maka berarti lebih berapa? Lebih 1, ngutangnya 10 dibayar 11. Contoh, dengan ini saya mengajukan pinjaman utang sebesar XXXX. Emang begitu contohnya. Dan tanpa syarat perjanjian, tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, tidak ada paksaan, saya bersedia memberi uang hibah. Yang nentuin kita mau 5.000, 10.000, 20, 30, ini namanya hadiah dalam pelunasan utang. Mau di bertengah-tengah boleh, mau dikasih belakangan yustahabbu az-ziyadah, disunahkan untuk melebihi daripada kewajiban utang, supaya apa? Menyambung silaturahmi, supaya urusan tambah supaya urusan nyaman. Kalau begini yang ngutang, besok juga kalau ngutang lagi dikasih lagi enggak? Doa dikasih lagi. Ini mah udah mah macet, kagak bayar, wah langsung blacklist. Yang begini nih, jangan kasih utang lagi nih. Ilaha illallah. Supaya manjang utangnya, supaya manjang silaturahmi, supaya erat hubungan, kata Rasul, hadu tahabu, saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Orang nolong kita, kita kasih hadiah, senang apa enggak? Dah senang, idkhorus surur namanya. Maka inilah pentingnya merawat dalam utang piutang. Demikian, sementara itu dulu. Bila mana dipertanyakan ataupun dijelaskan kembali, dipersilahkan. Ya, yang mau nanya silakan. 1. Enggak ada. Ya, silakan Bang Rohim dulu. Tadi katanya mau nanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Temanya menarik, sesuai dengan hobi saya, utang. Jadi nggak salah malam ini saya hadir. Gitu. Ada beberapa hal Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Pertama, kalau yang tadi dipaparkan seolah-olah itu kan rata-rata dengan personal ya Pak Ustadz, dengan orang per orang. Nah ini bagaimana kalau dengan lembaga? Contohnya misalkan yang udah biasa kita jalani mungkin utang motor nih, atau utang mobil, atau utang rumah gitu kan. Sedangkan itu kan sudah dikasih tahu di awal. Hutang motor 20 juta, nyicilnya setiap bulan sekian. Total jadi 30 juta. Ya kan? Begitu juga misalkan hutang yang lain gitu kan. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu tadi menjadi riba atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, umumnya orang kita Pak Ustadz, kita kasih kemudahan tadi dengan ini nih Pak Ustadz yang ada di layar, ya kan? Tapi faktanya orang kita maunya dikerasin Pak Ustadz. Faktanya di lapangan kita kasih seperti ini, ternyata mereka bayar kagak gitu kan, nyicil kagak gitu kan. Tadi kan kita menghindari yang tadi dipaparkan di awal, dikasih solusi sama agama seperti ini. Nah tapi ternyata setelah kita kasih kemudahan, ya kan sesuai dengan syariat, ternyata itu tadi tuh akhirnya ya tetap aja nggak bayar-bayar juga gitu kan. Intinya seperti itu. Intinya yang pertama tadi bagaimana kalau misalkan hutang mobil, motor, rumah, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah juga kan hampir mirip-mirip sekarang mas sebetulnya Pak Ustadz ya. Kalau kita hitung-hitung, mohon maaf, kalau di bank konvensional misalkan kita hutang 20 juta, baliknya jadinya 25 gitu kan. Baik pinjam uang ataupun barang. Dalam hal ini misalkan kendaraan. Dihitung-hitung malah lebih tinggi Pak Ustadz gitu kan. Nah ini bagaimana gitu kan. Hukum syariat yang ada di kita sudah sesuaikah dengan syariat yang benar-benar syariat atau bagaimana? Pada saat kita pinjam uang syariah, berarti kan kalaupun uang itu kita pakai, kita gunakan, ada yang namanya usaha kan ada untung ada rugi. Tapi kok ternyata tetap aja dia nggak melihat kalau kita rugi ya tetap harus bayar, intinya kan seperti itu. Tadi nilainya juga ternyata kalau kita akumulasiin jatuhnya lebih tinggi gitu kan. Katakanlah standar bunga bank katakanlah misalkan 13% gitu. Tapi ternyata mereka lebih dari 13% gitu. Nah itu bagaimana mohon pandangannya, terutama terkait tadi yang dalam bentuk barang kita sudah tahu di awal ya kan. Akadnya kita sudah tahu di awal akadnya, terus konsekuensinya juga kita sudah tahu, dikasih tahu di awal, apakah itu masih masuk dengan riba atau tidak? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah jual beli barang dengan kredit. Pak Kadir nanya nggak? Nanya ya sekalian dah. Sekalian. Supaya nggak kepotong-kepotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz. Orang berjanji nih minjem uang misalkan 5 juta. Dijanjiin tanah misalkan 10 meter gitu Pak Ustadz ya. Sekian tahun kan harga berubah tuh.
tapi dia tetap mengganti 5 juta juga. Nah kita kesel, gimana tuh Pak Ustaz? Nah terus ada orang utang sama kita sampai meninggal, kita diem aja nggak kita tagih, soalnya kita nggak enak, orang udah meninggal kita tagih. Sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan barang jual dengan non cash ataupun kredit. Utang dengan akad jual beli berbeda. Kalau utang itu ada satu pihak yang aktif, satu pihak pasif. Kalau jual beli dua-duanya aktif. Ada barang yang diserahkan, ada uang yang dibayarkan. Jual beli seperti barang, mobil, motor, rumah, bila mana dengan tempo waktu namanya bai'ul muajjal. Artinya jual beli dengan sistem tempo waktu. Jual beli ada dua, satu yadan biyadin dengan cash, yang kedua yang kredit. Kedua-duanya boleh, yang penting antarodin, kedua-dua si penjual si pembeli sepakat konsekuensinya apa. Saya jual motor dengan cicilan sekian 3 tahun. Si penjualnya menyampaikan, si pembeli katakan iya, berjalan. Yang tidak boleh itu bila mana dalam pertengahan angsuran ada penggelembungan. Yang biasanya angsuran katakanlah 500, di tengah-tengah ngasih tahu sekarang mah Bang udah 2 tahun. Beda ya, bukan 500 ya, 7,5. Nah, tidak boleh. Karena dari kesepakatan di awal flat hingga akhir. Tidak boleh ada perubahan satu pihak, sebelah pihak yang lain tidak tahu. Tanpa kesepakatan. Dari awal hingga akhir flat, tidak menjadi masalah. Namanya bai'ul muajjal, jual beli sistem kredit. Dari awal kalau cash segini, kredit segini, mau mana? Mau yang ini aja dah, saya mah sanggupnya. Kalau ini begini konsekuensinya dijelaskan. Sudah jelaskan, dipaparkan konsekuensi lebih dan kurangnya. Kedua-duanya sepakat, MOU tanda tangan. Iya. Yang terjadi riba di dalam jual beli utang itu bila mana ada penggelembungan, ada perubahan harga dari harga disepakati. Umpama kredit kalau dikalkulasikan hingga 50 juta, tengah-tengah ada penambahan biaya yang di luar kesepakatan. Tidak boleh begitu, maka harus flat dari awal hingga akhir. Maka mau jual beli cash, mau jual beli kredit, kedua-duanya diperbolehkan. Yang penting dalam hal kredit ini, jual beli kredit angsuran yang disepakati tidak boleh ada perubahan harga di tengah-tengah pembayaran kredit. Harus sesuai kesepakatan, berapa kali berapa tahun, dijumlahkan sekian, maka harus sekian. Tapi jika ada penggelembungan tengah-tengah, udah setahun, sekarang tahun kedua ada perubahan kebijakan dari PT, ya harus segini, tidak boleh. Karena itu pasti satu akan memberatkan, merugikan, dan pasti akan harga akan melebihi dari kesepakatan akad awal. Maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau flat nggak jadi masalah. Kedua-duanya menerima, kedua-duanya siap. Bagaimana Pak Ustadz kalau mogok, memang kesepakatan ditarik. Terus uang yang ada jelaskan di awal. Ini yang jarang-jarang leasing dibahas. Bila mana motor nggak dibayar, nanti uang angus. Sebagai apa? Sebagai uang seperti hanya rental, pinjaman motor selama dia pakai. Umpama setahun baru nyicil, mogok. Di MOU dijelaskan
Seumpama nanti berhenti berapa bulan tidak membayar, motor ditarik dan uang yang sudah masuk dijadikan si ini biaya selesai. Maka bila mana itu sepakati, kedua-duanya mengiyakan, antarodin menjadi masalah. Kebanyakan peminjaman ataupun jual beli seperti ini, ketika ada permasalahan di tengah-tengah, tidak ada penjelasan, ujung-ujungnya ditarik, tidak ada kejelasan bagaimana uang yang sudah masuk, bagaimana kedudukan barang yang dibeli, maka ini menjadi rancu cacat dalam akadnya. Maka di dalam kaidah usul fikih, al muslimuna bisyurutihim, orang muslim dalam bermuamalah sesuai dengan daripada kesepakatan mereka. Yang kedua, berkaitan dengan lupa lagi. Duit. Ditolong mah udah, dikasih kesempatan mah udah, bukannya ngembaliin, malah kagak bayar. Itulah resikonya orang yang memberikan utang. Bagaimana kalau memang akadnya pertama memang utang, akadnya utang. Kalau utang ya utang, terus orangnya enggak bayar. Nah, inilah ayatnya. Wa in kana dzu usratin, bila mana orang yang berhutang itu kesulitan, mogok, enggak bayar atau sama sekali enggak bisa bayar. Langkah yang kedua, fanadiratun ila maisarah, kasih tambah tempo. Waalaikum bang, udah temponya ini habis. Ampura ya, kepake duit ini belum ada. Kita kasih tempo. Udah deh, begini aja. Kita kasih tambahan tempo ya sebulan lagi. Nah, fanadiratun ila maisarah, kasih kesempatan supaya dia bisa melunasi utangnya. Bila mana udah dikasih SP 1 tambah sebulan udah, 2 bulan udah, 3 bulan udah. Kita lihat keadaannya enggak ada yang diharapin buat bayar utangnya. Kalau bisa mah ini, tapi berat. Wa antasaddaqu khairul lakum. Udah dah. Emang kita lihat ente mah udah kagak bisa bayar kelihatannya ini mah ya. Gak bisa bayar ya. Udah dah sedekah buat ente. Paling begitu udah. Intinya begitu. Mentok-mentoknya begitu. Pak Ustadz utang dia ke kita. Keburu meninggal. Tagih apa enggak? Bang Kadir nih. Tagih. Dengan kita tidak menagihnya utang orang yang meninggal, dah kasihan di kuburannya. Hak kewajiban kita, kewajiban ahli warisnya, sampein ke ahli warisnya. Assalamualaikum bang, mohon maaf ini Maya, kita udah nunggu-nunggu kuburan kering, udah kita lihat tempo kuburan udah kering ini, kita hitung-hitung udah 40 hari kita silaturahmi. Ada apa nih bang? Sodorin buku catatan, almarhum dulu punya sangkutan nama kita. Nah, kasih tahu aja. Ini utang almarhum. Yang penting faktubuha, ada buktinya. Maka ayat mudayanah yang tadi kita sampaikan, wa idza tadayantum bidain faktubuha, tulis. Bukti transfer jangan sampai hilang. Penting itu. Kenapa kalau kita nyebutin kagak ada bukti, dah nuduh namanya fitnah. Maka bukti ada, kalau perlu videoin pas dia ngutang. Kasih tahu gua anaknya, nih video babak lu pas lu ngutang nih videonya. Oh iya. Saya nerima utang 10 juta. 10 juta kan ada buktinya. Nah, supaya ahli warisnya tahu dan paham. Tagih Bang Kadir. Ya, tagih ya. Kasih tahu begitu, kasih tahu ke ahli warisnya. Nanti gimana ahli waris tergantung kebijaksanaannya. Yang kedua, ada orang ngutang ke kita janji tanah, utangnya belum lunas, tanahnya dijual kagak jelas. Emang itu mah jangan banyak ngarep dari orang.
Udah kalau memang kita nolong orang, nolong aja. Kalau orang ngasih apa enggak mah itu mah nomor sekian. Kalau ngasih alhamdulillah, kalau enggak ngasih emang kagak punya pikiran. Ngarep boleh, kalau kita enggak dikasih jangan terlalu ngarep, hitung nolongin orang aja. Udah titik. Semakin kita ngarap-ngarap, semakin kita ngejarak jauh gara-gara punya utang ke masjid kagak jadi. Pas ke masjid, waduh ada dia, kagak jadi ke masjid. Mau ngaji, lihat Aldi nelpon, lihat ada orang enggak dia, ada dia, waduh kagak jadi ngaji. Gara-gara utang. Utang itu senjata kagak kelihatan, bukan pisau, bukan golok, bukan pedang, tapi bisa memisahkan hubungan gara-gara utang. Wallahu a'lam. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.